warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yulia Pratama, NPM 21130103558 dari kelas 2A9 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi dengan judul Anatomi Siklus Ekonomi dan Faktor-faktornya. Anatomi siklus ekonomi digambarkan dengan gerakan naik turunnya aktivitas ekonomi, di mana di dalam anatomi siklus ekonomi ini terdapat 4 fase yang terus berulang. Yang pertama ada fase ekspansi atau expansion. Fase ini merupakan fase pertama dalam siklus ekonomi yang berarti adanya gerakan menaik pada indikator ekonomi yang positif. Dalam fase ekspansi ini terdapat beberapa kondisi perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Yang kedua, suku bunga cenderung rendah. Yang ketiga, produk domestik bruto atau PDB meningkat. Dan yang keempat, tekanan inflasi meningkat. Peningkatan produk domestik bruto atau PDB akan mendorong tingkat utilisasi atau pemanfaatan kapasitas ekonomi. Dengan adanya demikian, perusahaan akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan akan merekrut tenaga kerja yang baru, sehingga akan berakibat turunnya tingkat pengangguran. Yang kedua, ada fase puncak atau peak. Fase puncak ini sering disebut dengan titik puncak atau titik kulminasi. Titik puncak dalam siklus ekonomi ini artinya sudah mencapai batas maksimum pertumbuhan. Dalam fase puncak ini terdapat beberapa kondisi perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengeluaran mengalami kenaikan. Yang kedua, investasi dan tenaga kerja akan terlambat tetapi tetap positif. Dan yang ketiga, inflasi meningkat. Yang ketiga, ada fase kontraksi atau contraction, di mana dalam fase kontraksi ini terdapat dua jenis penurunan. Yang pertama ada resesi atau recession. Fase ini terjadi saat tingkat PDB berubah negatif, permintaan barang dan jasa mulai menurun dengan cepat, dan semua kegiatan ekonomi seperti pendapatan, upah, dan output ekonomi juga turun. Yang kedua ada depresi atau depression. Fase depresi dalam siklus ekonomi ini artinya pertumbuhan terus melemah. Akibatnya akan ada banyak pengangguran dalam fase ini. Dalam fase ini terdapat beberapa kondisi perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, terjadi penurunan di sebagian sektor ekonomi. Dan yang kedua, inflasi biasanya juga menurun. Yang keempat, ada fase palung atau drop, di mana fase palung ini sering disebut dengan titik terendah atau drop. Dalam siklus ekonomi, maksudnya tingkat pertumbuhan perekonomian akan menjadi terus negatif atau titik ekonomi terendah, di mana dengan adanya fase ini, perusahaan akan membatasi produksi, melakukan PHK, dan mengganti pekerja tetap menjadi pekerja paruh waktu. Dalam fase palung ini, terdapat beberapa kondisi perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, inflasi meningkat. Yang kedua, terjadi upaya pemulihan perekonomian atau ekonomi memulai kontraksi baru. Dan yang ketiga, adanya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih positif. Yang terakhir ada faktor-faktor anatomi siklus ekonomi. Faktor-faktor anatomi siklus ekonomi ini dibedakan menjadi 3 faktor. Yang pertama ada faktor siklus ekonomi jangka pendek. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi siklus jangka pendek yaitu yang pertama pengaruh alamiah seperti iklim, curah hujan, sinar matahari, kekuatan angin dan gelombang laut, di mana dengan adanya pengaruh alamiah ini akan mempengaruhi aktivitas ekonomi. Dan yang kedua ada pengaruh adat istiadat atau kebiasaan. Yang kedua ada faktor siklus jangka menengah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi siklus jangka menengah yaitu faktor eksternal, yaitu siklus bintik matahari atau sunspot yang beredar setiap 11 tahun sekali, di mana siklus bintik matahari ini akan mempengaruhi iklim dan cuaca yang nantinya mempengaruhi output perekonomian, yang muaranya juga dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Dan yang terakhir ada faktor siklus jangka panjang. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi siklus jangka panjang yaitu ditemukan atau diterapkannya suatu teknologi baru atau invention and innovation. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya dan ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.